Nah, teori selanjutnya yang juga terkenal, Wirkungsgeschichte, Fusion of Horizons. Dari semua paparan di atas, akhirnya bisa disimpulkan kalau versinya Gadamer, berarti proses pemahaman itu jenisnya bukan kok kita mendekati objeknya secara objektif dan tidak ikut main, tapi sebenarnya di situ terjadi dialektika, terjadi peleburan. Apa yang melebur? Yang baca dengan yang dibaca. Peleburan itulah nanti yang disebut fusion of horizons. Fusi itu melebur, horizon ya horizon. Horizon itu bisa diartikan perspektif, bisa diartikan pengetahuan, bisa diartikan kesadaran. Jangan salah, peleburan itu hasilnya bukan lenyapnya wawasan yang lama, tapi semakin luasnya wawasanmu, karena kamu tambah wawasan baru. Pemahaman tadi yang kamu pakai untuk memahami yang baru akan melahirkan ilmu baru, tapi pemahaman yang lama juga tetap ada, malah dia semakin luas. Makanya orang bilang, semakin banyak bacaanmu, semakin kamu akan merasa kecil. Kenapa ilmumu semakin meluas? Fusion of horizon. Di situ tak contohkan. Kayak kamu dulu mungkin kecil baca bobo apa, baca komik apa gitu ya, zaman kamu SD atau TK. Sekarang balenono. Sekarang ulangi, kalau kamu pulang kampung, bacaan lagi bobomu atau komikmu. Nanti kan rasanya sudah beda dibandingkan zaman kamu kecil. Kenapa? Horizonmu sudah luas. Gitu. Dulu waktu kecil kamu dibohongi, ada Superman, ada Batman, bisa terbang, dan kamu percaya kan? Oh, itu ada benar Superman itu, pakai jubah, celana dalamnya di luar. Dan kamu percaya itu. Sekarang kan nggak lagi. Ya senang lihatnya, tapi sudah nggak kayak dulu lagi sudah. Apalagi cerita Sinterklas, orang waktu Natal bagi-bagi hadiah, kayak ya, tapi sekarang enggak. Dulu mungkin kamu lihat Dragon Ball, lihat Avatar, lihat apa itu kan, seneng luar biasa. Sekarang biasa-biasa aja. Wawasanmu sudah luas, kamu horizonmu sudah luas. Fusion horizon itu kayak gini loh. Kalau saya baca Quran, itu berarti apa? Pemahamanku dibatasi oleh Al-Quran. Kandungan Quran yang luas itu terbatasi oleh aku. Maka hasil pemahamanku terhadap Quran itu nilainya tidak sama persis dengan Qurannya, juga tidak sama persis dengan aku. Dia sudah fusi. Al-Quran dibaca Imam Syafi'i, lahirlah madhab Syafi'i. Itu fusi. Dibaca oleh Imam Malik, lahirlah madhab Maliki. Itu fusi. Fusion of horizons. Jadi itu sudah tidak lagi Imam Malik dan Imam Syafi'i, tapi Imam Malik dan Imam Syafi'i yang dibatasi oleh isinya Quran, dan Quran yang sudah versi Imam Malik dan versi Imam Syafi'i. Itu hasilnya fusi. Nanti mungkin Imam Syafi'i dibaca lagi oleh Ghazali misalnya, lahirlah Syafi'i versi Ghazali. Imam Ghazali dibaca oleh Imam Nawawi, nanti ya Ghazali versi Nawawi. Imam Nawawi dibaca oleh Hasyim Asy'ari, lahirlah NU. NU dibaca oleh Gus Dur, lahirlah NU versi Gus Dur. Gus Dur dibaca oleh pengagumnya, lahirlah Gus Durian dan non Gus Durian. Ya kan? Dan itu fusi luas kan akhirnya. Dan dari Quran satu aja dan Imam Syafi'i satu, lahir luas sekali. Semakin lama semakin luas, tidak semakin miskin, tapi semakin kaya dan luas. Itulah fusion of horizon. Kalau di Gadamer kan gambarannya kalau kita naik ke gunung itu loh, semakin kita ke atas kan semakin luas horizonnya.
Meskipun ya tetap ada batasnya. Oleh karena itu, menurut Gadamer, pemahaman itu bukan reproduksi makna, tapi produksi makna. Kenapa? Selalu lahir makna baru, hasil fusi antara yang baca dengan bacaannya. Hasil saling mempengaruhi, jadi selalu ada produksi makna. Dari Quran dan Imam Asy'ari lahirlah mazhab Asy'ariyah. Asy'ariyah ini kan produksi baru. Asy'ariyah dibaca Ghazali, lahirlah Asy'ariyah yang Ghazalian. Ini kan produksi baru. Nanti bisa lahir NU dari Ahmad Dahlan, bisa melahirkan Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah versi PAN dan versi yang bukan PAN. Nanti PAN yang versi Amin Rais dan yang bukan Amin Rais, kan gitu. Itu fusi-fusi, produksi makna terus, dan akan terus begitu. Kamu misalnya, hari ini kita ngomong tentang Gadamer. Yang kamu tangkap masing-masing tentang Gadamer, yang tak omongkan sama, tapi produksi maknamu, kamu menangkap masing-masing kepala kan beda-beda. Jadi malam ini lahir 30-40an tafsir tentang Gadamer. Itu pun Gadamer versiku. Mungkin yang dimaksud Gadamer beneran gak kayak gitu, tapi ini sudah produksi makna baru hasil aku membaca Gadamer. Yang terus tak kasih ke kamu melahirkan makna baru juga. Mungkin besok kamu ajarin ke temenmu, atau kamu jadi guru, temenmu juga akan memproduksi makna baru juga. Ya kan? Penangkapannya beda-beda. Itulah maka penafsiran, pemahaman itu bukan reproduksi, bukan makna lama yang dilahirkan lagi kayak di Selayar Masyr itu, tapi sebenarnya makna baru itu. Terus menerus ada makna baru. Itu yang disebut fusion of horizon. Ya kan, ya sebanyak ini kan yang ditangkap beda-beda. Kadang-kadang ngaji hampir 2 jam kan yang ditangkap cuma 1 kalimat kamu kan. Itu yang kamu tulis di Facebook itu biasanya 1 kalimat toh. Ya wis iku tok sing dipahami. Itu diambil yang paling unik ya kuwi tok. Jadi ya enggak apa-apa, dapat 1 kalimat itu untung luar biasa. Jadi proses pemahaman itu fusion of horizons, bukan reader yang datang ke teks terus mengulang makna teks. Jadi versinya Gadamer tidak ada wallahu a'lam bishawab. Ya Allah memang lebih tahu yang benar, tapi ya ini versi manusia sudah. Kamu nggak perlu takut-takut bilang ya kalau ada yang benar ini dari Allah, yang salah ini dari saya. Wis kabeh ya teko kowe. Salah dan benarnya dari kamu itu sudah. Itu produksi makna baru dan tanggung jawablah sendiri. Kadang-kadang kan orang bilang wallahu a'lam bishawab itu untuk lari dari tanggung jawab. Ya kan? Maksudnya kalau salah jangan disalahkan aku ya, salahkan yang sana aja. Allah lebih tahu mana yang benar kan gitu. Enggak. Kalau di Gadamer ya tanggung jawabmu sendiri, itu hasil fusimu, produksi maknamu sendiri. Oke. Teori yang khas lagi dari Gadamer adalah tentang aplikasi. Ini yang unik. Selama ini orang memahami aplikasi itu ya setelah pemahaman. Saya baca, saya paham, baru saya aplikasikan, saya jalankan. Kalau di Gadamer enggak gitu. Aplikasi itu juga sebentuk proses memahami. Jadi misalnya ya, aku baca bukunya Gadamer, itu juga proses pemahaman. Tapi ketika aku mengaplikasikan ini, sebenarnya ini juga aku sedang memahami Gadamer dengan cara mengajarkannya. Atau kamu juga sebenarnya sedang memahami agama dengan cara menjalankannya. Jadi aplikasi itu sejenis pemahaman juga. Jadi tidak ada dualitas pemahaman dan aplikasi. Setelah dipahami dijalankan, tidak. Ketika kamu menjalankan juga, kamu sedang menyerap wawasan baru dari perjalananmu. Kalau kamu baca kitab fikih, syarat-syarat sholat, rukun sholat, ABCD, iya itu memahami. Tapi begitu kamu sholat, kamu kan dapat juga banyak pemahaman baru dari sholatmu. Jadi aplikasi itu juga sejenis pemahaman.
Tidak ada dualitas pemahaman dan aplikasi itu sendiri-sendiri. Kadang-kadang praktek sama yang dipahami di buku beda loh. Karena apa? Karena dua-duanya proses pemahaman sebenarnya. Misalnya kamu ngerti syarat dan rukunnya sholat. Begitu kamu sholat, kamu memahami sesuatu yang baru. Oh kayak gini ya, tenangnya sholat itu, khusyuknya sholat itu, kan gitu. Ada ilmu baru. Jadi kalau versi Gadamer ya enggak. Dengan ngajar kamu lebih kaya. Dengan saya ngomong kayak gini beda dengan saya cuma baca buku paham Gadamer. Begitu tak omongkan kan, kadang-kadang aku harus agak improve, agak ngantuk-ngantuk dikit nyari ilustrasi, ngomongnya ngalor ngidul. Tapi wawasan baru itu bagi saya. Kadang-kadang aku ya kaget, ngapain aku sampai ngomong gitu-gitu segala. Ada ilmu baru, wawasan baru yang tambah. Makanya ada yang bilang belajar paling bagus itu ngajar. Kalau nggak percaya cobalah. Dengan kamu ngajar biasanya kamu lebih intens memahami sesuatunya. Maka di Gadamer enggak, jangan dibedakan dualitas pemahaman dan aplikasi. Aplikasi ya sama dengan proses memahami. Kalau kamu menjalankan sesuatu, saat itu juga sebenarnya kamu sedang belajar sesuatu dari yang kamu jalankan. Oleh karena itu, menurut Gadamer, hermeneutik itu ya tidak sekedar metode lah, tidak sekedar seni. Dia itu pengalaman. Maka ada istilah pengalaman hermeneutik di Gadamer. Jadi apa sih yang dimaksud pengalaman hermeneutik itu? Pengalaman kita memahami, baik dalam belajar atau memahami atau dalam praksis kehidupan nyata. Hidup kita total A sampai Z itu sebenarnya dari memahami ke memahami. Tidak ada yang tidak. Begitu kamu belok ke sini, set, masuk masjid, memahami kan, ini sepeda diparkir di mana ya? Di sana kosong, di sini kosong. Kira-kira kalau pulang paling cepat tak taruh mana? Ini mikir main kan? Begitu masuk ke sini, set, mana yang sendenannya paling enak ya? Kira-kira mikir kan, itu juga nyari memahami. Begitu mengalami ngaji, oh ini kok ngantuk banget ini bicaranya nggak ngantuk ya. Perlu ditambah apa ya apa lah. Nggak ada yang enggak. Sekali-sekali perhatikan isi pikiranmu. Lah sibuk terus luar biasa. Dia nggak pernah diem. Waduh ini sudah jamnya mau sampai jam 10 ini. Kos-kosan sudah dikunci belum ya? Mikir terus. Nggak pernah. Jadi ya mungkin kalau tidur baru istirahat, itu pun kadang-kadang juga kamu ngimpi aneh-aneh, jadi nggak sempat pikiranmu istirahat. Jadi enggak, pengalaman hermeneutik berarti hidup kita itu full hermeneutik sebenarnya. Tidak ada yang enggak hermeneutik. Bahkan praksis pun ternyata juga aktivitas memahami. Itu yang disebut pengalaman hermeneutik. Nah, ini yang mungkin sering kamu baca di buku-buku tentang Gadamer. Sebenarnya 4 itulah. Apa sih terus hasilnya pengalaman hermeneutik itu? Hasilnya pemahaman kita tiap hari itu hasilnya 4. Yang pertama Bildung, yang kedua sensus komunis, yang ketiga pertimbangan, yang keempat selera. Ya, ini lupa kata tulis definisinya dikit-dikit. Bildung itu terjemahan padanan katanya dalam bahasa Indonesia nggak ada. Kalau di bahasa Jawa biasa kadang-kadang lebih kaya, tapi apa ya kira-kira Jawa nih? Kadang-kadang diterjemahkan bahasa Indonesia, kadang-kadang diterjemahkan pembentukan jalan pikiran. Apa tak kasih contoh gini deh, Bildung itu ya memang semacam pembentukan jalan pikiran. Kalau ada anak sejak kecil diajarin agama, bapaknya mungkin kiai, SD sudah, TK sudah di pondok, hafal Quran, SMP di pondok, SMA di pondok, tidak pernah lihat TV, tidak ngerti radio, baca koran aja haram misalnya.
Oh, itu kan sejak kecil sampai SMA jalan pikirannya terbentuk seperti itu. Begitu dia masuk Jogja harus kuliah, wah dia bingung luar biasa. Temannya ada yang main komputer, ada yang nyetel TV, ya kan? Nggak cocok sama bildungnya dia, karena bagi bildungnya dia yang dilakukan temannya itu semuanya haram. Kalau dia naik bis kota, istighfar terus. Astagfirullah. Ada orang naik cuma pakai rok mini, astagfirullah. Ada orang pacaran pegang-pegangan pangku-pangkuan, astagfirullah. Kenapa dia kayak gitu? Karena pikirannya dibentuk jadi kayak gitu. Bildung. Itulah bildung. Tapi mungkin nanti itu semester 1, nanti semester 9. Selama 4 tahun itu dia mengalami proses pembudayaan yang berbeda. Iya kan? Ya kalau semula astagfirullah, begitu naik berarti ada Eropa ini. Iya. Subhanallah itu. Akhirnya Allahu Akbar serbu. Ya, jadi itu bildung, pembudayaan, pembentukan jalan pikiran. Ada yang luar biasa kalau ada temannya nggak tertib. Itu bisa ditelusuri bildungnya. Mungkin karena bapaknya militer, di rumah harus disiplin. Jam 4:30 pagi waktu subuh sempritan bunyi, prit, bangun subuh misalnya. Kalau nggak bangun tak siram. Dia terbentuk untuk disiplin. Lihat orang yang nggak disiplin, dia luar biasa. Yang suka bersihan juga begitu. Atau yang cenderung nggak bersihan, lihat temannya bersihan juga luar biasa. Kenapa? Itulah bildung. Apa? Semacam pembudayaan, pembentukan jalan pikiran. Meskipun bahasa Indonesia pasnya yang agak susah, tapi gambarannya seperti itu. Anaknya profesor, sejak kecil akrab dengan buku, kebetulan IQ-nya tinggi, wis otomatis semua fasilitas ada, minat belajar, ya jadilah dia orang pintar. Ada fasilitasnya. Anaknya artis, bapaknya cakep, ibunya cakep, dilatih di kehidupan serba glamor, ya wis sukseslah dia jadi artis. Anaknya orang miskin, bapaknya jelek, ibunya jelek, misalnya lahirlah pas-pasan, ya wis kemudian dididik dengan gaya orang gak punya uang, ya lahirlah kayak gitu. Itu bildung, pembudayaan. Pengalaman hermeneutisnya melahirkan pembudayaan seperti itu. Cara berpikir, cara berperilaku dikepung oleh tradisi dan otoritas yang membudayakannya jadi sosok A, apa sosok B, apa sosok C. Jadi pengalaman hermeneutik melahirkan bildung, karakter, pembudayaan. Yang kedua, sensus komunis. Oh ya, sensus bukan mensensus mana PKI mana ndak. Itu kalau di Inggris kan semacam common sense. Jadi rasa common sense itu kesepahaman bersama, semacam gak usah ditanyain lagi lah, orang sudah tahu semua, yang benar itu kayak gitu, yang baik itu kayak gitu. Common sense. Atau kalau ditarik agak panjang, semacam rasa sosial. Kalau ada anak kecil minta-minta di lampu merah, itu bagi yang biasanya ngasih. Kalau nggak ngasih dia nggak enak rasanya. Karena dia biasanya ngasih sih, common sense-nya, ala anak kecil masa nggak dikasih kasihan. Itu common sense. Jadi lahirnya di tengah masyarakat. Itu common sense. Itu muncul juga dari pengalaman hermeneutik. Pengalaman kamu berinteraksi dengan orang lain. Mana yang dianggap biasa. Common sense itu pengetahuan biasa. Semua orang juga sudah tahu. Yang benar kayak gitu, yang baik kayak gitu. Ya sifatnya selalu lokal, sesuai konteksnya masing-masing. Kayak di Jawa misalnya, kalau lewat depannya orang tua harus agak membungkuk dikit. Itu common sense sudah. Dicari dalilnya ya susah. Apa sih, kenapa sih ekspresi hormat kayak gitu? Ya tidak tahu, ya sepakatnya gitu. Kalau ngomong tidak boleh menatap matanya, dianggap jarak.
di Jawa. Tapi di luar negeri, di Barat, kadang-kadang ya tertentu harus melihat matanya. Karena kalau kamu diajak ngomong matamu kemana-mana ya dianggap tidak hormat. Beda kan common sense-nya. Dan yang kayak gitu didapatnya dari pengalaman hermeneutik, pengalamanmu hidup sehari-hari. Ya kamu sendiri ngerti lah. Terus yang ketiga pertimbangan. Kalau pertimbangan ini agak kognitif sifatnya, bisa mix antara Bildung, sensus komunis ditambah akal atau akal saja. Atau pertimbangan itu kemampuan melahirkan alternatif-alternatif, kemungkinan-kemungkinan. Ya persis kayak bahasa Indonesia pertimbangan. Pertimbangan misalnya, kalau aku dapat nilai E, enaknya gimana ya? Ketemu dosennya sambil bawa salak 5 kilo, apa biar nilainya diganti, apa tawakal aja pada Allah, apa itu alternatif. Apa enaknya tak hacker aja internetnya biar nilainya berubah, apa itu kan alternatif. Ini namanya pertimbangan. Semakin pintar orang, semakin dia canggih daya pertimbangannya. Kenapa? Dia bisa melahirkan banyak alternatif. Begitu diputus pacar, orang yang daya pertimbangannya rendah mesti bingung. Aduh, ngapain lagi, ini dunia gelap. Sudah tidak ada lagi kan, no? Sudah nggak tahu mau apa, lebih baik mati saja kan gitu. Tapi yang pintar, begitu diputus pacarnya kan, oh ini diputus pacar ini, apa enaknya gimana ya, apa bunuh diri aja, apa kedukun aja, apa didekati lagi, apa cari yang lain aja, emangnya dia satu-satunya, apa banyak yang bisa ditampilkan. Gitu loh. Ya kayak kamu ujian itu loh, kalau pas lagi sebutkan 5 ciri-ciri apa gitu, 1 dapat, 2 dapat, ini yang 3 apa ya tadi ya, kalau mesti gitu kamu, berarti daya pertimbanganmu rendah, caramu ngarang nggak canggih. Jadi ya pertimbangan itu, jadi kemampuan menampilkan itu. Dan untuk dapat punya banyak pertimbangan kan kamu harus banyak referensi. Pengalaman hermeneutiknya harus kaya. Orang yang pengalaman gak kaya ya tidak bisa dia melahirkan banyak pertimbangan. Kamu tidak akan bisa diputus pacar sampai mikir ke dukun kalau kamu gak tahu bahwa ada dukun yang bisa melet. Nah itu pengalaman hermeneutik. Yang terakhir selera. Selera jangan salah juga dibentuk oleh pengalaman hermeneutik. Selera sangat subjektif memang, tapi jangan salah, itu tidak murni tiba-tiba kamu seneng. Itu dibentuk oleh pengalaman hermeneutik. Pak, saya itu Pak, meskipun sekarang uang saya banyak, tetap saya suka tempe Pak. Itu kalau ditelusuri itu mungkin pengalaman hermeneutik. Uangmu banyak selama ini kan, baru hari ini uangmu banyak. Dulu-dulu gak punya uang, akhirnya makan tempe terus. Lama-lama jatuh cinta sama tempe. Jadi sekarang meskipun uangnya banyak, sudah terlanjur jatuh cinta sama tempe. Itu selera Bapak. Uang saya sudah banyak, tetap saya tempe. Iya enggak, itu selera. Makanya kadang-kadang ada yang suka dangdut kan, tapi malu-malu. Ya kan, kayak ini pakai headset goyang-goyang kayak lagu rap, padahal itu campur sari Dede Kempot. Dan kamu malu. Loh itu kalau ditelusuri di pengalamanmu, mungkin itu sebenarnya bentukan. Mungkin dulu kamu di kampung ya, orang tuamu kalau ada apa terus yang disetel campur sari. Atau kalau saya dulu zaman kecil di kampung, mesti yang diputer bangsane Nasi Daria, Omai Rama, sejenis itu kan. Itu kalau dengar lagunya Omai Rama apa Nasi Daria itu kan gerengnya beda. Bukan urusan seneng lagunya, tapi kenangannya itu kan beda. Jadinya mau gak mau punya selera pada qasidah modern dan Omai Rama. Itu selera. Jadi selera yang subjektif itu sebenarnya juga hasil pengalaman hermeneutik. Jangan salah, dia tidak jatuh dari langit. Kamu telusuri apapun seleramu, termasuk kira-kira pasangan ideal cirimu kayak gimana, itu mesti sebenarnya ada historisitasnya, hasil pengalaman hermeneutisnya. Kadang-kadang kamu jujur, saya milih yang kayak ibu saya Pak, ya karena pengalamanmu sama ibumu menyenangkan terus. Betul. Jadi itu selera. Jadi
pengalaman hermeneutik melahirkan Bildung, sensus komunis, pertimbangan dan selera. Terakhir, lingkaran hermeneutik. Sebenarnya tak jelaskan tadi, lingkaran hermeneutik itu berarti, kalau kalian baca Gadamer, lingkaran hermeneutik itu pemahaman itu melingkar terus. Tadi kan pra pemahaman, dipakai memahami sesuatu, terjadi fusion of horizon. Pra pemahamanku ketemu objek yang dipahami, lahirlah makna baru. Makna baru ini nanti kan aku tangkap dia akan jadi pra pemahaman baru untuk membaca yang baru lagi. Itu lingkaran hermeneutik. Nanti membaca yang baru, ada ilmu baru lagi, masuk koleksi lagi, dia memperkaya pra pemahaman, terus dipakai lagi dan terus itu. Jadi makanya tadi dibilang semakin lama wawasanmu semakin luas. Dengan model hermeneutik itu yang disebut lingkaran hermeneutik. Modelnya terus begitu, semakin lama semakin kaya. Islam semakin kaya semakin lama kan. Semakin lama semakin kaya, dari Syafi'i terus turun jadi Ghazali, turun jadi Hasyim Asy'ari, turun jadi NU, turun jadi Gus Dur, turun jadi PKB, turun jadi PKB versi Muhaimin, turun jadi terus itu. Semakin lama semakin luas. Itulah lingkaran hermeneutik. Gambarnya bisa kayak gini. Dari teks, terus teksnya dibaca, terus terjadi fusi of horizon. Hasilnya fusi itu teks yang baru, teks lagi, nanti dibaca lagi, ada fusi lagi, terus begitu. Itu yang disebut lingkaran hermeneutik. Memahami sesuatu dengan pemahaman, mengerti sesuatu dengan pengertian yang lama. Itu yang disebut lingkaran hermeneutik. Nah, terakhir, semua yang tak jelaskan di depan tadi, medannya apa? Lapangannya cuma satu, yaitu bahasa. Ketika kamu mikir, medianya ya bahasa. Ketika kamu memahami sesuatu, medianya bahasa. Ketika terjadi fusion of horizon, kendaraannya ya bahasa. Tidak ada satupun yang keluar dari makhluk yang namanya bahasa. Makanya Gadamer punya dua ungkapan yang sangat terkenal. Nothing exists except through language. Tidak ada sesuatu itu exist, sesuatu itu ada, kecuali melalui bahasa. Apa sih bahasa itu? Being that can be understood is language. Apapun itu ada yang bisa dipahami, itulah bahasa. Kalau tidak ada bahasanya, kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Coba aja. Kalau kamu nggak tahu ini apa, ya kamu tidak bisa mikirnya. Makanya selalu saya bilang, kalau di kampus, ayo, siapa bisa menyebut satu hal aja yang tidak ada bahasanya? Ya kan? Bingung mesti kan, maksudnya kenapa? Loh begitu kamu sebut, itu bahasa. Tidak ada yang tidak bahasa. Kalau kamu mikir, coba kamu cek, apa sih jangan mikir itu? Itu juga main dengan kategori-kategori bahasa. Coba kamu cermati mikir. Diam sebentar ya, kira-kira 1 menit. Kamu perhatikan isi pikiranmu. Isinya kan mesti bahasa. Ya mungkin bunyinya, ngapain sih pakai diam sebentar? Ini emangnya diam sebentar disuruh bunyi mesti. Itu kan bahasa semua. Kamu mikir misalnya, apa wis kamu mikir ini sebentar lagi mesti selesai ini ngajinya. Lalu itu kan kalimat, itu bahasa semua. Tidak ada yang tidak bahasa. Begitu kamu mikir kan yang bermain kategori-kategori bahasa. Maka nothing exists except through language. Tidak ada tanpa bahasa itu tidak ada. Nanti disempurnakan oleh para filosof yang lain dalam tradisi filsafat bahasa. Tapi ini sebenarnya pengaruh kuat dari Heidegger, bahwa bahasa adalah rumahnya ada.
Cuma dilengkapi oleh Gadamer bahwa nothing exists except through language, dan being that can be understood is language. Ya bahasa itu gak harus ada tulisannya, gak harus diucapkan, tapi ada bahasanya. Kalau gini, saya gak usah ngomong, tapi gini kamu kan langsung bisa baca, oh garuk-garuk kepala, kan gitu. Nabi Muhammad itu begitu Jibril datang, tiba-tiba Jibril bilang Iqra, itu Nabi Muhammad kan bingung, ini yang dibaca apa? Tulisannya nggak ada. Apa Jibril saat itu sedang iseng? Nggak ada tulisannya kok suruh baca, kan enggak. Maksudnya belum baca nggak harus ada tulisannya. Baca realitas umatmu, baca realitas manusia hari ini, pahami lingkungan sekelilingmu, kan maksudnya itu. Jadi being that can be understood is language. Yang nggak bisa dipahami terus apa? Nggak ada bahasanya Pak. Yo kamu nggak akan bisa memahami. Kalau nggak ada bahasanya, kamu nggak akan bisa memahami. Misalnya kamu nanti pulang, keluar, tiba-tiba ketemu ada bunderan kayak manusia, tapi kok hidungnya ada di dengkul, terus matanya ada di geran, kan kamu iki apa ya, bingung kan? Menganalisis nggak bisa. Kenapa? Mengenali aja nggak bisa, menyebut aja nggak bisa. Yang nggak bisa kamu tahu istilah bahasanya, nggak bisa. Tapi begitu kamu ketemu, ini hantu Pak, siluman Pak, lo baru kamu bisa menganalisis, bisa menyikapi, bisa berpikir. Kalau gitu aku lari Pak. Lah iya kan? Tapi selama kamu masih bingung, belum tahu ini apa, juga kamu kan masih apa ya, tapi begitu wah hantu ini, begitu kamu tahu itu hantu, ya kan? Tapi kamu ini lucu ini, beda kan? Kalau kamu seperti itu lucu kan, kamu nggak lari. Lucu ini, mungkin dibawa pulang. Hantu ini, kamu lari. Jadi jangan salah, bahasa menentukan. Jadi being that can be understood is language. Oke, Gadamer selesai. Ya masih luas sih teorinya. Kalau kamu baca Truth and Method itu, mau sampai kamu kenyang juga nggak paham-paham. Masih jelimet. Silahkan kalau mau memperdalam Truth and Method. Minggu depan kita ketemu tokoh selanjutnya, Paul Ricoeur. Kalau ada pertanyaan online aja ya, kirim di Facebook atau email.